Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginterpretasikan hasil olahan data dengan menggunakan metode regresi linear berganda melalui software SPSS. Nah, hasil output yang telah kita uji sebelumnya melalui software SPSS itu kita kopikan ke Word dan akan kita interpretasikan satu persatu. Nah, kerangka konsep yang saya gunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut: 3 variabel bebas dengan 1 variabel terikat, yaitu transportasi online. Adapun hipotesisnya adalah bahwa lapangan pekerjaan, mobilisasi tenaga kerja, dan pendapatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transportasi online baik secara parsial maupun secara simultan. Persamaan model yang dibangun berdasarkan metode yang digunakan adalah Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 D3 ditambah E atau term error. Nah, langsung saja ke interpretasi hasil output SPSS. Yang pertama adalah melalui tabel correlation. Kita dapat melihat bahwa korelasi antara variabel-variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nah, melalui nilai percent correlation, kita melihat bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti memiliki tingkat keeratan hubungan yang cukup lemah terhadap variabel terikatnya, di mana nilai correlation pada X1 hanya sebesar 0,08, pada X2 hanya 0,104, dan pada X3 hanya sebesar 0,063, dengan pengaruh yang diberikan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan, karena keseluruhan nilai signifikansi dari variabel bebas adalah lebih besar dari 0,05, yaitu X1 sebesar 0,1, X2 sebesar 0,07, dan X3 sebesar 0,189. Berikutnya adalah melalui tabel model summary. Kita dapat melakukan uji determinan. Uji determinan atau uji D itu kita lakukan untuk melihat berapa besar variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel Y. Nah, dapat dilihat melalui nilai R-square ataupun adjust R-square. Namun, dalam metode regresi linear berganda, nilai adjust R-square adalah yang paling tepat untuk digunakan. Nah, nilai adjust R-square adalah sebesar 0,010, yang artinya variabel-variabel bebas yang digunakan, yaitu lapangan pekerjaan, mobilisasi tenaga kerja, dan pendapatan, mampu menjelaskan variabel terikat, yaitu transportasi online, hanya sebesar 1%, dan 99% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau di luar persamaan yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, berikutnya adalah uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat secara simultan atau secara bersama-sama. Dapat dilihat melalui tabel ANOVA, yaitu tepatnya pada nilai signifikansinya. Dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,180, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang diteliti, yaitu lapangan pekerjaan, mobilisasi tenaga kerja, dan pendapatan, memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu transportasi online. Nah, berikutnya adalah model persamaan, dan ujinya juga ada di sini. Yang pertama adalah model persamaan. Ini adalah model yang kita bangun sebelumnya. Nah, variabel koefisien, konstanta dan koefisien dari masing-masing variabel kita ganti dengan angka dari tabel hasil ini, di mana nilai konstantanya adalah sebesar 5,634. Kemudian nilai B1 atau koefisien pada variabel X1 adalah 0,034. Kemudian B2 adalah 0,070 dengan tanda negatif. Kemudian nilai B3 adalah 0,071 positif. Nah, ini menunjukkan bahwa jika variabel X, nilai variabel X tetap, maka nilai variabel Y adalah sebesar nilai konstanta, yaitu 5,634. Nah, kemudian apabila variabel X1 naik sebesar 1 satuan, maka variabel Y turut naik, yang ditandakan dengan lambang positif, turut naik sebesar 0,034. Berbeda dengan variabel X2. Ketika variabel X2 naik 1 satuan, maka variabel Y akan turun sebesar 0,070.
Dan sebaliknya, jika variabel X2 turun sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 0,070. Sedangkan variabel X3, ketika variabel X3 naik 1 satuan, maka variabel Y akan turut naik pula sebesar 0,071, dan sebaliknya, jika variabel X3 turun sebesar 1 satuan, maka variabel Y juga akan turun sebesar 0,071. Nah, pada uji T itu kita lakukan untuk melihat bagaimana hubungan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel-variabel bebas yang diteliti secara parsial terhadap variabel independennya atau variabel terikatnya, itu transportasi online. Nah, kita lihat bahwa signifikansinya, nilai signifikan dari uji T pada masing-masing variabel bebas secara keseluruhan atau seluruhnya adalah lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,173 pada X1, 0,100 pada X2, dan 0,389 pada X3. Artinya bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kemudian berikutnya adalah uji asumsi klasik. Dalam analisis ini ada 3 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas dapat kita lihat melalui gambar histogram dan gambar PP plot of regression standardized dual. Nah, yang pertama kita lihat bahwa pada gambar histogram kita dapat melihat bahwa kecembungan pada gambar ini tidak seimbang. Artinya cembungnya tidak di tengah, namun berada di pinggir. Hal ini menunjukkan bahwa variabel data yang digunakan itu tidak berdistribusi normal. Begitupun pada gambar normal PP plot, kita lihat bahwa titik-titiknya tidak tersebar atau tidak berada pada garis diagonal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Nah, uji asumsi yang kedua adalah uji multikolinearitas. Kita dapat melihat melalui tabel koefisien pada kolom tolerans dan VIF, di mana nilai tolerans keseluruhannya adalah lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF adalah lebih kecil dari nilai 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah lulus uji multikolinearitas. Dan yang terakhir adalah uji heterokedasitas, di mana kita dapat melihatnya melalui nilai gambar scatter plot pada dependent variable, yaitu transportasi online. Nah, melalui gambar ini kita dapat melihat bahwa variabel data-data yang digunakan tidak lulus uji heterokedasitas. Mengapa demikian? Karena gambar scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan tidak menyebar secara acak, melainkan membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Dia tidak menyebar secara acak. Maka data yang digunakan dalam analisis ini tidak lulus uji heterokedasitas. Itu adalah cara menginterpretasikan hasil olahan data menggunakan metode